Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Bisa saya bantu? Ini saya mau disupervisi. Oh, ada persiapan? Iya. Ada silabus, RPP, dan Ada di sini semua. Ini mata pelajaran apa? Bahasa Inggris kelas 3. Kelas 3 ya, kelas 3. Apa topik pembelajaran yang akan kita sajikan? Judulnya ini membahas tentang naratif teks. Apa persiapan tertulis apa saja yang saudara buat? Yang sudah saya persiapkan itu pertama modulnya, kemudian PowerPoint-nya. Sana ada gambar-gambar yang akan disajikan di pelajaran itu. Oh iya. Ada materi yang saudara perlukan sulit dipahami oleh siswa kira-kira? Ya, di dalam memahami kosakata artinya ini biasanya yang menjadi kendala di anak-anak, sehingga saya menyiapkan PowerPoint dalam memudahkan mereka. Ada kesulitan kira-kira yang mungkin saudara hadapi dalam melaksanakan RPP? Ya, biasanya di dalam pengembangan daripada materinya itu yang saya rasa sulit, sehingga ini perlu dinilai kepada langsung bagaimana hasil daripada pengembangan RPP yang saya lakukan. Bagaimana kesiapan saudara untuk tampil di depan kelas? Sudah siap betul? Insya Allah siap. Siap ya. Bisa nanti ini mengajarnya menggunakan apa? Menggunakan proyektor. Proyektor ya. Lantas metode utama apa yang akan saudara gunakan? Metode apa? Metodenya itu ceramah dan tanya jawab. Jadi dua metode, ceramah dengan Tanya jawab. tanya jawab. Tugas apa yang akan siswa kerjakan nanti sesudah kita mengadakan pelajaran? Jadi tugas yang nantinya akan dikerjakan siswa itu pertama akan menceritakan kembali naratif teksnya, kemudian nanti siswa akan mengartikan naratif atau cerita pendek tersebut. Tapi sebelumnya sudah biasa siswa-siswi kerjakan seperti itu? Sudah biasa, tapi dalam kalimat-kalimat biasa saja. Kira-kira kosakata siswa-siswi menguasai sudah, karena sudah kelas 3 ini, dan diupayakan siswa-siswi mampu menggunakan sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Itu target MTS. Ya, insya Allah diupayakan anak-anak yang kelas 3 ini sudah bisa menggunakan bahasa Inggris di dalam kesehariannya. Ya, karena tidak cukup hanya mengerti ya, tapi yang saya mau selain mengerti dia juga mampu berbicara bahasa Inggris sehari-hari di kelas atau dengan teman-temannya, supaya nanti betul-betul siswa-siswi tersebut siap pakai. Insya Allah siap.
Oke, kalau gitu insya Allah hari ini juga ya. Hari besok. Besok. Ya, besok. Oke, insya Allah saya datang di situ ikut juga belajar bahasa Inggris karena saya tidak ahli bahasa Inggris karena jurusan saya bahasa Arab. Nah, jadi saya ikut belajar bahasa Inggris dan juga meneliti mana kelebihannya dan mana kekurangannya. Oke, terima kasih. Morning, everybody. Good morning. How are you this morning? Are you fine? Yes, fine. Okay, what is our class now? Our class now is English. Okay, before we study, please sit rightly. Put your hand on the table. And your book and your pens. Put rightly. Okay. Okay, before we going to our lesson, let's pray to Allah by reading Salawat Fatih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Oke, pelajaran kali ini kita akan belajar tentang storytelling. What? Storytelling. Storytelling dalam bahasa Indonesia ini adalah cerita. Nah, jadi bagaimana kita bercerita dan memahami cerita. Bagian kisah kalian ketika liburan ceritakan ke temannya. Tahu? Pernah? Nah, jadi cerita-cerita itu namanya adalah storytelling. Ya. Judul pelajarannya adalah naratif teks. Nah, jadi naratif teks ini perhatikan, naratif teks ini kalian ya, tujuan kita belajar naratif teks ini supaya kita di dalam ya keseharian kita dapat menceritakan pengalaman-pengalaman kita atau kisah-kisah yang inspiratif, motivasi. Nah, ini kita bisa ceritakan dalam bentuk bahasa Inggris. Sekarang memulai ya. Listen to me. When I burn the rubbish. What mean rubbish? Sampah. I burn the rubbish, so I see the fire on the rubbish. What mean fire? Api. Nah, kalau ada api di situ apa namanya itu? Apa? Bakaran. The fire adalah kebakaran. Hari ini judul kita adalah tentang kebakaran. Kebakaran. Oke. Selanjutnya kita masuk ke vocabularies ya, kosakata untuk supaya memudahkan kita nanti di dalam memahami cerita tersebut. Nah, vocabularies. Sekarang tugas kalian tebak. Ini gambar apa? Sleep. Apa? Sleep. What do you mean sleep? Tidur. Jadi tidur. Nah, sekarang yang Putra lihat gambar. Nah, what the picture? Gambar apa? Gambar apa? Screen. What the meaning screen? Screen, the meaning teriak.
atau teriakan. Nah, sekarang yang Putri melihat ada gambar apa? Gambar apa? Wake up. What do you mean wake up? Wake up adalah bangun. Oke, next yang Putra. Ada gambar apa? Orang sedang ngapain di situ? Bahasa Indonesianya? Membuka jendela. Jadi what in English open atau membuka? Open. Nah, oke. Sleep, what the meaning sleep? Scream? Wake up? Open? Open artinya membuka. The meaning is membuka. Nah, gambar selanjutnya, what do you see? Gambar apa ini? Fire. Apa fire tadi? Kebakaran. Oke, fire, kebakaran. Nah, selanjutnya, gambar apa yang kalian lihat? Orang sedang lari. Bahasa Inggrisnya lari apa? Run. Oke, run. Nah, fire artinya apa? Bakaran. Run artinya? Lari. Run artinya lari. Nah, selanjutnya, gambar terakhir. Ini apa yang dapat kalian lihat di gambar ini? Menolong. Orang sedang menolong. Oke, what in English menolong? Help. In English menolong adalah help. Oke, help. In English help. Oke, sekarang sleep tadi, what the meaning sleep? Tidur. Sleep meaning tidur. Oke, selanjutnya scream, what the meaning scream? Teriakan atau teriakan. Selanjutnya wake up, what the meaning wake up? Bangun. Bangun. So, what the meaning open? Open the meaning? Fire? Fire kebakaran. So, run, what the meaning run? Lari. Dan terakhir help, what the meaning help? No? Ya. Oke, ini coba sekarang satu-satu saya tes. Fahrul ya. Fahrul, what the meaning scream? Fahrul. Teriak. Oke, teriak. So, what the meaning sleep? Rizkia, what the meaning sleep? Tidur. Repan, what the meaning help? Menolong. Help, menolong. Adit, what the meaning run Adit? Berlari. Oke, semuanya what the meaning fire? What the meaning fire adalah kebakaran. Nah, selanjutnya bagaimana cerita The Fire ini? Cerita The Fire ya, yaitu kebakaran. Ini perhatikan kisahnya, yaitu when Muhammad sleep at the 10 o'clock. When Muhammad sleep at the 10 o'clock. Nah, it is 10 o'clock. Nah, when Muhammad sleep at 10 o'clock on the mattress, on the mattress in his room, in his room. Okay, can you repeat? Repeat. When Muhammad sleep. When Muhammad sleep at 10 o'clock. On the mattress. In his room. Okay, Muhammad sleep on his mattress in his room at 10 o'clock. Okay, understand? Yes. Muhammad sleep at 10 o'clock on his mattress in his room. This Muhammad. Okay. The night is cool. The night is cool and dark. Ikuti, the night is cool. And dark. So nothing voice at the moment. Yeah. The night, what do you mean night? Malam. Cool, what do you mean cool? The night is cool. Malam yang dingin. Ya, malam yang dingin and dark. Gelap. Dingin dan gelap. So nothing voice at the moment. Tidak ada suara. At the moment, saat itu.
Jadi Muhammad sedang tidur pada pukul 10, ya. Di mana? Ya, di kasurnya, di dalam kamarnya. Nah, pada saat apa? Malam yang dingin dan gelap. Nah, saat itu juga tidak ada suara. Tidak ada suara. Nah, suddenly he listened the scream. Suddenly he listened the scream. Suddenly, scream, what means scream? Lihat. Listen artinya? Mendengar. Suddenly, what means suddenly? Tiba-tiba. Suddenly he listened the scream. Tiba-tiba dia mendengar apa? Suara teriakan. Tiba-tiba, suddenly he listened what? The scream. Nah. So until he wake up from his sleep, ya, until he wake up from his mattress and stand in front of the window. In front of the window. Nah, coba repeat, ulangi. When Muhammad cerita ini menceritakan, ya, kejadiannya. Coba kalian ulangi, saya bahasa Indonesia, ya. Coba ketika Muhammad tidur pada pukul 10 apa? Stand up di kasurnya. Di dalam kamarnya. In his room. Nah, di malam yang dingin dan gelap. School and dark. Nah, selanjutnya lihat gambar. Nah, suddenly he listened the scream. Suddenly he listened the scream. Nah, kemudian apa yang dilakukan? So, dia bangun dan berdiri di depan jendela. So he wake up and stand in front of the window. Nah, ini ya. Jadi setelah tidur dia mendengar tiba-tiba teriakan. Setelah mendengar teriakan, maka dia bangun dari tidurnya, he wake up from his sleep dan berdiri di depan jendela. And stand in front of the window. Nah, kemudian apa yang dia lakukan? And open the window. And then he open the window and see fire in his neighbor house. Ya. Nah, kemudian setelah dia buka jendela, open the window, see, what do you see? See a fire. Ya, kebakaran. Ya, in his neighbor's house. Neighbor house, ya, tetangga di rumah. His house, di rumah tangganya. Nah, the house is Ibrahim's house. Ya, the house is Ibrahim's house. Rumah itu adalah rumah Ibrahim. He is his friend who play with him every day. Ya, jadi dia adalah temannya bermain setiap hari. Apa bahasa Inggrisnya? Is every day. Oke, every day. Nah, apa ini? Nah, setelah melihat itu kemudian dia so he runs to apa? To help him. Kemudian dia berlari untuk apa? Menolong temannya. Dia hurry up. Apa arti hurry up? Cepat. Enter, what mean enter? Masuk to Ibrahim's room. Di kamarnya Ibrahim. To get him. Ya, to get him untuk mendapatkannya. Nah, after got him, ya, after got him, they get out from the house safely. Ya, coba ikuti. After got him, they get out from the house safely. Nah, jadi setelah dia mendapatkannya, maka they get out, mereka keluar dari rumah safely dengan selamat.
Bisa dipahami ceritanya? Nah, ini Elvin ini. Ceritakan ulang. Dibaca sama-sama. 1, 2, 3. And then? They get out from the house safely. Oke, good. Sekarang silakan ditulis ya. Nabila, Monica, up your head, please. Monica, Jayat dulu. Pak Hadi Hamzah, Irman Hidayat dulu. Zaki Al-Wafa. Oke, ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini semuanya hadir. Oke. I think enough our lesson today, and I hope you memorize the story and repeat with your friend. Okay? Yes. Repeat with your friend. Yes. So tell your story to your friend. And the last, I hope to you use your language everywhere. Okay? Yes. Use your language everywhere. Sudah selesai kan? Iya, maksud saya alhamdulillah. Bagaimana pendapat saudara setelah supervisi tadi? Ya, alhamdulillah saya lega karena sudah dinilai. Apakah pembelajaran tadi sudah sesuai dengan harapan atau yang direncanakan kita? Alhamdulillah sudah 90% sudah sesuai. Apa tidak ada kendala di kelas tadi? Ada tadi ketika beberapa anak yang masih belum bisa memahami. Oh, ada ya? Yang kira-kira berapa persen? Sudah 95%. Apa yang menjadi kesulitan saat memberikan materi tadi? Apa kesulitannya? Ya, tadi ketika menjelaskan ceritanya, ini biasanya kendala di situ. Kira-kira apa yang ingin saudara perbaiki untuk pembelajaran selanjutnya? Yang ingin diperbaiki itu pertama memperbanyak cerita-cerita di dalam penyajian pembelajaran naratif ini nantinya. Apa yang akan kita tingkatkan pelajaran bahasa Inggris ini yang harus kita tingkatkan? Yang perlu ditingkatkan itu adalah bagaimana penerapan bahasa Inggris ini di dalam percakapan sehari-harinya anak-anak. Kira-kira dalam satu kelas itu, khususnya kelas 3, mampu bercakap berbahasa Inggris dengan teman-temannya? Insya Allah dari kemampuan-kemampuan yang ada di kelas, anak-anak insya Allah mampu di dalam menerapkan berbicara di sehari-harinya bersama teman-temannya. Alhamdulillah.
Semoga terus berkembang dan diupayakan juniornya itu juga seperti kelas 1, kelas 2 itu mulai memang dua bahasa ini, sama bahasa Inggris yang Kitamban dan juga digabung dengan bahasa Arab, karena kewajiban di sini yang akan digalakkan di MTS Nurul Jadid itu siswa-siswi mampu menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, supaya ada bedanya dengan SMP. Kalau sama dengan SMP ya berarti kita tidak sukses. Kita harus beda, tampil beda, dan betul-betul anak tersebut menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris, terutama ini bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini lain tulisan, lain juga bacaan. Lain tulisannya, lain bacaannya. Jadi harus betul-betul diperhatikan itu kepada anak. Barangkali terima kasih Pak Sopan Azizi telah siap mengadakan observasi, dan saya sebagai kepala sekolah merasa puas juga karena semangatnya yang luar biasa. Nah, terima kasih.